Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah bahagianya ketika kita sudah praktek ya maksudnya, sehari satu juz dengan tadabbur, kemudian ada ayat seperti ini, seneng nggak? Sudah praktek gitu, sudah mengalami, sudah mengalami. Panjenengan itu kalau melihat agenda album foto, itu cari fotonya siapa? Hmm? Itu kalau nggak ada foto kita, ini Pak Syed. Tapi kalau ada foto kita Pak Fauzi, walaupun elek loh ya, betul nggak? Kalau ada foto kita, diam nggak? Diamati? Membaca Al-Quran itu juga gitu. Kalau ada potret kita, sesuatu yang sudah kita amalkan, ada senangnya nggak? Walaupun sekian persen Pak Budi, ada senangnya nggak itu? Iya. Siap nggak kita dipotret oleh Al-Quran? Tapi ojo sing potret sing api-api. Orang yang paling capek itu action foto. Cepet rek, cepet, kesel. Gimana nggak kesel wong elek action? Ya Allah, ya Allah. Orang ini nggak siap dipotret sama sholat, akhirnya kan kesel. Karena dia menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan antara di luar sholat sama di dalam sholat. Betul nggak? Jenengan itu kalau didatangi oleh mertua, seneng apa senep? Hmm? Seneng, tapi tidak susu. Karena kalau nanti lama, tahu aslinya itu. Ada jamaah saya kepingin lama Ustadz di tanah suci umroh sekian hari, haji sekian hari. Ojo, ojo, ojo. Gugus ya Allah ngerti aslimu. Ojo, ojo. Betul nggak kira-kira itu? Betul nggak gitu itu? Ya Allah, selama bulan Ramadan itu banyak yang menampakkan aslinya apa tidak aslinya? Hah? Tidak asli. Belum sampai 10 ke 2 aja sudah nggak ada di masjid. Tuh ya kan, ketok asli ini kan. Sholat itu harus menampakkan aslinya. Di luar sholat saya begini, di dalam sholat juga saya begini. Itu namanya setia dan tanggung jawab. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan saya kayak gini ini. Betul nggak? Paham Mas Soleh? Kalau kita menampakkan sesuatu yang tidak aslinya, capek nggak? Mesti tunggu mulai ore, kok nggak pulang-pulang ya? Capek loh, tidak menampakkan sesuatu yang tidak aslinya itu. Makanya jujur itu adalah asli, zohir, batin. Yang namanya jujur itu adalah asli, zohir, dan batin itu. Belajarlah jujur di dalam sholat, belajarlah jujur di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan disembuhkan oleh Al-Quran, kita akan disembuhkan oleh sholat, karena Al-Quran adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ketika kita membaca surat Yasin tadi, ayat 66, 67, ya Allah, andai kata Allah itu menghilangkan pandangan mata sekejap, itu sangat mudah. Maksudnya ini pengalaman kan. Panjenengan pernah nggak matanya kepiur itu? Yang pernah sakit vertigo nggak? Itu lihat itu Masya Allah mumet semua itu. Ya Allah, ya Allah. Yang mumet itu sarafnya apa matanya? Hah? Sarafnya, dalamnya itu yang mumet itu. Betul nggak? Itu kalau dalamnya mumet, maka mata yang biasa itu tidak berfungsi dengan normal. Kita ini kalau sholat itu dalamnya kan mumet itu.
Ya wes mumet itu. Mau mumet kok lagi nembak yo. Yang nembak banyak gerak, yang ditembak juga banyak gerak, ya nggak kena. Loh Allah itu berkata, aku itu nggak kemana-kemana, nggak kemana-mana, ente yang mumet. Ya Allah ya Karim, betul nggak itu? Pernah nggak ketika di tanah suci atau di tempat rekreasi sama-sama saling mencari dan tidak ketemu? Itu kira-kira kalau ketemu siapa yang salah? Itu saling menyalahkan itu. Sampean katanya janji di sini. Lu saya itu di sini. Lu saya juga di sini. Itu kalau sudah waktunya tidak ketemu ya nggak ketok itu. Sudah nggak ketok itu loh. Betul ya? Nyata itu. Apalagi di tanah suci, jangan coba-coba itu. Kretek kita itu langsung disambar itu. Kertekan kita itu langsung disambar itu. Saya akhirnya merenung itu, Mas Bri. Makanya hati-hati dengan kreteknya wong sing atine suci. Saya ini ngeretan Ustaz, kretek-kretek Ustaz, tapi nggak sabar-sabar. Ya kotor bro. Ada ini ya, jamaah dari Lumajang. Saya ini Ustaz, kalau ngeretek negatif, itu diijabahi. Tapi kalau ngeretek tak pindah ke positif, kok nggak bisa Ustaz? Ya yakinnya kan wadah negatif. Positifnya sih belajar yakin itu. Kita bersihkan, kita bersihkan. Kalau kita bersihkan, insya Allah masih batin, Allah itu sudah mengijabahi. Nah, saya ini doa Ustadz sampai muru-muru. Doa itu lebih yakin mana? Dibatin apa diucapkan? Coba orang tua itu kalau batin anaknya, tembus enggak? Padahal cuma dibatin. Cinta itu aslinya dibatin apa di lisan? Cinta itu. Oke. Yang kedua, loro ati. Ayo silakan rabai dewi-dewi. Loro ati, oh jenenge loro ati. Yo ati ini loro. Dan yang sakit itu dalamnya apa luarnya? Dalamnya. Dan kita paham kalau ati itu loro, dan kita paham kalau ati itu cinta. Jangan didefinisikan. Paham itu. Ternyata apa? Suasana. Khusyuk itu juga ya seperti loro ati, khusyuk itu ya juga seperti jatuh cinta. Paham nggak kira-kira? Paham? Nggak paham Ustadz, ya nggak pernah ketiban. Nggak pernah kejatuhan. Kalau pernah kejatuhan ya akhirnya itu paham. Dipahamkan, ya Allah. Jadi seperti itu. Semoga hati kita menjadi arasnya Al-Quran, ruhnya Al-Quran, cahaya Al-Quran, cinta Al-Quran, hafal Al-Quran. Tidak ada kata terlambat kalau kita ada niat dengan sungguh-sungguh. Masya Allah, ternyata banyak kesempatan. Kita sambil nunggu antri itu aja, buka aplikasi Al-Quran, Alhamdulillah dapat 3 lembar, Alhamdulillah dapat 4 lembar, iya kan? Itu kalau ada niatan, ada usaha, insya Allah nanti didekatkan Allah. Dan nanti akan ditunjukkan sedikit demi sedikit keberkahan Al-Quran itu luar biasa. Yang kemarin Pak Ghafur sama Mas Udin terima kasih yang S3Q itu loh, sholat tahajud, jamaah sholat subuh, sedekah dan membaca Al-Quran, itu yang menjadikan hidup kita akan penuh berkah. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dimanapun berada diberkahi Allah. Hidup diliputi keberkahan. Sholat tahajud, sholat subuh berjamaah, sedekah dan membaca Al-Quran. Istiqomahkan ini. Saya juga masih belajar bersama keluarga untuk mengistiqomahkan ini. Kalau kita betul-betul istiqomah, Masya Allah,
kita akan membuktikan bahwa Al-Quran itu Shadaqallahul Azim, dan hadis itu wa sadaqa rasuluhul karim, dan insya Allah wa nahnu ala zalika minasyahidin, bahwa ajaran-ajaran ini ya betul saya menyaksikan kebenarannya. Itu namanya wa nahnu ala zalika minasyahidin, saya termasuk orang yang mengiyakan, menyaksikan kebenaran. Sama seperti doa khotmil Quran, jadikanlah setiap huruf Al-Quran itu manis dan lezat, jadikanlah setiap juz Al-Quran itu ada balasannya. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin, jadikanlah kami itu orang yang mengiyakan. Mengiyakan enaknya makanan itu kan ya setelah makan. Iya. Mengiyakan huruf per huruf Al-Quran ya setelah merasakan. Sinari hatiku dengan Al-Quran, hiasi akhlakku dengan Al-Quran. Ya Allah, subhanallah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Quran sebagai saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.